Subscribe. Selamat datang teman-teman semua di channel YouTube Cerita Strangers di playlist RWS React with Strangers. Jadi ini adalah video pertama gua mereact video tentang seorang wanita yang dibunuh dan dimasukkan ke koper. Ini gua nge-react videonya Mas Deddy Corbuzier. Gua minta izin ke Mas Deddy Corbuzier untuk mereact video ini. Jadi gua akan mencuplik beberapa detik omongan dari narasumbernya Mas Deddy ini. Nanti kita akan mendiskusikan ala khas Cerita Strangers. Jadi teman-teman semua, kita sama-sama ngedengerin statement dari narasumbernya Mas Deddy. Jelas dia, kalau menurut aku ya, asumsi aku, dia tuh kan sebentar lagi mau resepsi. Tanggal 5 Mei kemarin tuh dia ada resepsi. Sebenarnya dia udah nikah. Resepsinya itu tanggal 5 di Palembang. Terus duitnya itu tadinya itu kan buat resepsinya dia sampai dia udah transfer ke itunya. Ya soalnya saya ngikutin. Nah, jadi uang yang 43 juta itu dipakai untuk kebutuhan nikah. Oke, kita akan mereact statement itu gitu ya. Jadi di sini gua seperti biasa ada dengan Caryato. Kita sapa dulu Caryatonya. Halo Caryato. Halo. Dan juga disclaimer lagi nih teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat full videonya bisa silahkan tonton langsung aja di channelnya Mas Deddy Corbuzier gitu ya. Di sini gua akan mendiskusikan dengan Caryato tentang hal ini. Jadi Caryato gimana tanggapannya tentang kasus ini? Ya begini ya. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan turut belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Ya. Ada mungkin intinya dua hal yang kita petik dari kasus ini. Hikmahnya. Pertama adanya perselingkuhan. Kedua ada kebutuhan dana dari si pelaku kan. Iya betul. Nah ini perselingkuhan itu kan melanggar agama. Iya. Jadi ke teman-teman hindari ini karena sesuatu yang melanggar agama itu akan berakibat tidak baik. Kalau ada pertemuan misalnya dengan orang asing apalagi ya, ini kan mereka sudah saling kenal kan. Apalagi sampai terjadi perselingkuhan bagi teman-teman yang melalui chatting. Betul, melalui dating online. Melalui dating online biasanya teman-teman pernah lah atau tahu lah, pasti udah tahu banyak yang belum kenal di dating online. Mereka belum ketemu langsung tapi udah janjian di hotel gitu. Nah iya, makanya apa yang tidak kenal kalau melakukan pertemuan lakukan di tempat ramai. Misalnya di kafe, betul. Itu jangan langsung di tempat yang berdua. Hindari itu tuh pesan ke teman, apalagi langsung baru ketemu kemudian di hotel bertemu kan. Ingat orang yang ketiga itu kan setan. Iya. Itu ke satu. Yang keduanya mungkin yang perlu dipetik dari sini adalah kebutuhan dana. Ini saya kira paling tidak berpengaruh. Paling tidak sangat berpengaruh terhadap emosional seseorang, mungkin si pelaku di sini. Karena dia terdesak dalam waktu dekat harus melakukan perayaan pernikahan di Palembang. Dia perlu dana. Si korban juga membawa dana kan. Betul. Ini ada satu peluang yang sehingga terjadi kasus seperti ini. Nah jadi intinya apa? Kalau memang mau melakukan pernikahan, ya harus siap dana. Ya berarti pernikahan itu kan memang butuh dana yang besar berarti kan? Tergantung kita, kalau gede-gedean ya kalau punya dana silahkan saja kan. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya sudah menurun trennya. Tidak booming lagi. Udah mulai menurun, memang masih ada ya. Kalau di barat sudah mulai umum bahwa nikah cukup di kafe. Apakah sekarang masih ada gitu yang orang yang nikah cukup datang ke KUA? Itu di KUA bayar berapa sih kalau kita mau nikah nih, datang aja dengan sederhana ke KUA gitu? Masih banyak, saya kira banyak ya, tidak harus diekspos ya itu. Yang penting kan sah secara agama. Dan kedua memang sunahnya harus disebarkan biar orang-orang tahu kan. Jadi kalau nggak ada dana, paling tidak terjadi perselingkuhan, lakukan secara
resmi secara nikah agama kan. Di KUA itu yang sehat itu gratis sebetulnya. Maksudnya gratis gimana? Asal datang ke KUA ditikahkan di KUA gratis. Tapi kalau mengundang KUA ya di bawah 1 juta lah, mungkin antara 500-600. Jadi nikah kan. Sah, lakukan saja antara 2 keluarga dulu. Kalau nggak ada uang, nanti perayaan kalau sudah ada uang. Kalau ini kelihatannya perayaan dia mencari dana, maksa begitu ya. Iya, dan jangan amanah ke teman-teman kalau mau nikah. Bagus itu karena sunnah Nabi, daripada terjadi perselingkuhan. Kalau nggak ada dana, sah saja secara agama dulu. Tapi kan gengsi, Pak. Kalau sekarang ini gengsi, Pak. Ya, urusan dengan gengsi itu yang membuat orang wanita cari uang bisa terjadi seperti ini. Bahayanya. Saya kira itu hikmahnya dari kasus ini loh ya. Betul. Oke, jadi mungkin kira-kira poinnya seperti itu dari Cariato, react-nya dari kita seperti itu. Intinya dari percakapan ini adalah ketika kita bertemu dengan strangers atau orang asing pertama kali, lebih bagus kita ketemu di tempat yang terbuka. Jangan sampai ketemu langsung nge-room atau di hotel. Yang kedua, mungkin ketika teman-teman mau nikah dan dananya nggak cukup atau kurang atau bagaimana, kita bisa datang ke KUA untuk melakukan pernikahan secara sah, secara agama, juga secara hukum negara Indonesia. Kita bisa melakukan pernikahan di situ secara gratis, asalkan kita berada di jam kerja KUA. Ketika kita mengundang KUA keluar, itu mungkin ada biaya tambahan kurang lebih dari di bawah 1 juta. Jadi mungkin pesan moralnya seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai tamat, sampai sini videonya. Sampai jumpa di RWS Cerita Stranger selanjutnya.